Hello everyone, let me introduce myself. My name is Yan Septiani with the student ID number 2341175. In this video, I will discuss the development of marketing in Indonesia. Digital marketing was grown rapidly in recent years, primarily due to the increasing use of the internet, smartphones, and social media. This development has had a significant impact on how business market their product and interact with customers. In this video, we will discuss Indonesia's digital landscape, internet and mobile growth, e-commerce, social media, consumer behavior, digital marketing challenge, effective strategies, and future trends. Let's get started. Baik, untuk yang pertama kita bahas Indonesia's digital landscape. Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan digital tercepat di Asia Tenggara. Ada 3 faktor utama yang membuat digital marketing di Indonesia berkembang pesat. Yang pertama, ekonomi digital yang tumbuh cepat. Populasi Indonesia didominasi oleh anak muda yang akrab dengan teknologi. Hal ini membuat transaksi digital semakin meningkat dari tahun ke tahun. Yang kedua, tingginya penggunaan smartphone di Indonesia. Hampir semua orang memiliki smartphone. Alat inilah yang menjadi pintu utama untuk mengakses internet. Dan yang ketiga yaitu ekosistem e-commerce yang berkembang. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada membuat masyarakat semakin terbiasa berbelanja online. Indonesia merupakan salah satu negara dengan perkembangan digital tercepat di Asia Tenggara. Ada 3 faktor utama yang membuat digital marketing di Indonesia berkembang pesat. Yang pertama, ekonomi digital yang tumbuh cepat. Populasi Indonesia didominasi oleh anak muda yang akrab dengan teknologi. Hal ini membuat transaksi digital semakin meningkat dari tahun ke tahun. Yang kedua, tingginya penggunaan smartphone di Indonesia. Hampir semua orang memiliki smartphone. Alat inilah yang menjadi pintu utama untuk mengakses internet. Dan yang ketiga yaitu ekosistem e-commerce yang berkembang. Marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada membuat masyarakat semakin terbiasa berbelanja online. Selanjutnya kita bahas pertumbuhan internet dan mobile penetration. Berdasarkan data, 200 juta pengguna internet, 90% masyarakat menggunakan smartphone, dan 70%-nya menggunakan media sosial. Data ini menunjukkan bahwa pasar digital di Indonesia sangat besar. Hampir semua hal sekarang dapat diakses lewat ponsel seperti belanja, pesan makanan, pembayaran, dan bahkan kerja. Ini adalah alasan kuat mengapa perusahaan di Indonesia mulai memutuskan strategi pemasaran mereka ke ranah digital. Pengguna internet, 90% masyarakat menggunakan smartphone dan 70%-nya menggunakan media sosial. Data ini menunjukkan bahwa pasar digital di Indonesia sangat besar. Hampir semua hal sekarang dapat diakses lewat ponsel seperti belanja, pesan makanan, pembayaran, dan bahkan kerja. Ini adalah alasan kuat mengapa perusahaan di Indonesia mulai memutuskan strategi pemasaran mereka ke ranah digital. Selanjutnya kita bahas rise of e-commerce and online transactions. Ada 3 pendorong utama pertumbuhan e-commerce. Yang pertama yaitu akses internet semakin luas. Dengan internet yang semakin merata, masyarakat semakin mudah melakukan transaksi online. Yang kedua, mobile commerce semakin dominan. Orang Indonesia lebih suka berbelanja lewat HP daripada laptop karena lebih praktis, cepat, dan bisa dilakukan di mana saja. Yang ketiga, integrasi sistem pembayaran digital. Dompet digital seperti OVO, Dana, GoPay, dan ShopeePay membuat proses transaksi menjadi aman dan mudah. Semua hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap belanja online. Yang pertama yaitu akses internet semakin luas. Dengan internet yang semakin merata, masyarakat semakin mudah melakukan transaksi online. Yang kedua, mobile commerce semakin dominan. Orang Indonesia lebih suka berbelanja lewat HP daripada laptop karena lebih praktis, cepat, dan bisa dilakukan di mana saja.
Yang ketiga, integrasi sistem pembayaran digital. Dompet digital seperti OVO, Dana, GoPay, dan ShopeePay membuat proses transaksi menjadi aman dan mudah. Semua hal ini meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap belanja online. Selanjutnya yaitu peran media sosial. Media sosial seperti TikTok, Instagram, dan Facebook sangat berpengaruh dalam pemasaran digital. Di Indonesia, media sosial tidak hanya untuk hiburan tetapi juga untuk membangun brand, menarik pelanggan, meningkatkan engagement, menjadi sarana berjualan langsung. Bahkan sekarang, tren seperti TikTok Shop membuat proses jual beli semakin cepat dan menarik. Selanjutnya yaitu evolving consumer behavior atau perilaku konsumen. Perilaku konsumen Indonesia berubah secara signifikan, meliputi faktor seperti mobile first, yaitu segala aktivitas dilakukan lewat smartphone, lalu ada social influence, yaitu keputusan membeli sering dipengaruhi oleh konten kreator, review, dan rekomendasi teman. Lalu ada value for money, orang Indonesia sangat suka promo, cashback, dan diskon. Ada pula digital savvy, yaitu pengguna semakin cerdas dan menuntut pengalaman digital yang cepat, mudah, dan personal. Aktivitas dilakukan lewat smartphone, lalu ada social influence, yaitu keputusan membeli sering dipengaruhi oleh konten kreator, review, dan rekomendasi teman. Lalu ada value for money, orang Indonesia sangat suka promo. Selanjutnya kita bahas mengenai tantangan dalam digital marketing. Meskipun berkembang, digital marketing tetap memiliki tantangan seperti language barrier, yaitu masalah bahasa. Bahasa di Indonesia sangat beragam, sehingga pesan pemasaran harus menyesuaikan audiens. Lalu ada digital divide. Ada daerah yang belum memiliki akses internet yang stabil. Itu menjadi pengaruh terhadap digital marketing. Data privacy, aturan tentang keamanan data seperti GDPR, membuat perusahaan harus berhati-hati dalam mengelola data pelanggan. Persaingan ketat, bisnis yang ingin unggul harus berinovasi terus-menerus. Selanjutnya, strategi efektif dalam digital marketing. Untuk sukses dalam digital marketing, perusahaan harus menggunakan strategi berikut. Yang pertama, target advertising. Iklan yang disesuaikan dengan usia, lokasi, minat, dan perilaku pengguna. Lalu, konten marketing. Menyediakan konten bermanfaat agar konsumen merasa dekat dengan brand. Social media engagement. Berinteraksi dengan pelanggan melalui komentar, DM, dan live streaming. SEO atau Search Engine Optimization. Mengoptimalkan website agar muncul di halaman pertama Google. Selanjutnya kita bahas peran data dan analitik. Data sangat penting dalam digital marketing, yaitu sebagai menganalisis perilaku pengguna, mengukur performa iklan, mengidentifikasi tren pasar, membantu pengambilan keputusan. Dengan data, perusahaan dapat mengetahui apa yang menarik perhatian konsumen dan memaksimalkan hasil kampanye. Pentingnya personalization. Konsumen kini tidak suka pendekatan yang generik, mereka ingin rekomendasi produk yang sesuai, email yang relevan, iklan yang sesuai dengan kebutuhan. Personalization dapat meningkatkan engagement dan konversi penjualan secara signifikan. Yang terakhir, future trends in digital marketing. Di masa depan, ada 3 tren besar yaitu Artificial Intelligence atau bisa disebut AI. Akan membantu otomisasi iklan, analisis data, dan chatbot. Lalu ada data privacy and security. Semakin banyak aturan tentang penggunaan data. Lalu, metaverse. Brand dapat membangun pengalaman virtual yang lebih interaktif. That concludes our explanation of the development of digital marketing in Indonesia. We hope this material is helpful and helps you understand how the digital world is impacting business in Indonesia.